Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cendana Subang. Malam ini, ya demikian ya kita lihat di persidangan. Walaupun saya tidak langsung melihat, tetapi saya melihat dari uh, channel YouTube rekan-rekan saya, yaitu ada di sana Bang Heri, Bang Yahya, Kisodo ya, melihat bahwa hasil daripada sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum sudah memutuskan 8 tahun penjara dan potong masa tahanan untuk saudara Ramdhanu. Saya kira memang ini wajar ya, wajar pihak jaksa penuntut umum seperti ini karena memang kita ketahui di rekonstruksi di fakta persidangan juga memang Ramdhanu turut serta di sana dalam proses pengeksekusian. Tentunya juga bahwa sekali lagi jaksa penuntut umum itu berdasarkan atas dasar fakta-fakta persidangan dari keterangan-keterangan para saksi, juga keterangan para ahli ya. Jadi semuanya dilaksanakan ada atas dasar fakta-fakta persidangan. Terlepas nanti apakah ada pengurangan hukuman buat saudara Ramdhanu, karena kita lihat tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum, yang disampaikan ada hal-hal yang baik, bahwa Ramdhanu kooperatif, kemudian meminta maaf, kemudian juga tidak membuat gaduh ya, dan juga mengakui atas kesalahannya. Artinya bahwa hal-halnya memang hal-hal yang positif. Kesimpulannya ada kooperatif ya. Maka kalau ada hal-hal yang sifatnya kooperatif, maka itu membantu proses penyelidikan. Proses penyelidikan membantu dari mulai membantu proses penyidikan sampai ke persidangan juga ya. Apalagi saudara Ramdhanu di bawah pengawasan LPSK, di mana di bawah pengawasan salah satu syarat daripada mendapatkan justice kolaborator dan di bawah pengawasan LPSK adalah satu, dia adalah salah satu tersangka juga, ikut juga walaupun bukan pemeran utama atau maksudnya bukan pelaku utama, dan dia mengakui dan akan membuka semua kejadian-kejadian yang sebenarnya. Nah, itu sudah Ramdhanu lakukan. Selebihnya ya kita tinggal tunggu keputusan daripada majelis hakim atau hakim yang mulia nanti di akhir sidang vonis ya. Apakah Ramdhanu akan terbebas dari pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum? Nah, ini kita lihat saja nanti ya. Walaupun ke arah bakal berkurang itu memang sudah tampak, karena ya tadi disampaikan bahwa jaksa penuntut umum sudah menyampaikan hal-hal yang baik untuk saudara Ramdhanu ya. Mungkin saja ke arah pengurangan hukuman itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Yang jelas bahwa hakim yang mulia akan melihat seberapa jauh Ramdhanu sudah betul-betul terbuka di hadapan LPSK, karena kan pada saat proses pengawasan LPSK Ramdhanu kan di sana terus didampingi, terus dibuka terus informasinya sejauh apa, dan jelas bahwa semua yang disampaikan di fakta persidangan itulah apa yang Ramdhanu lihat, Ramdhanu dengar, Ramdhanu lihat, dan Ramdhanu rasakan sendiri. Tidak jauh memang apa yang disampaikan oleh Ramdhanu di BAP sebelumnya dan di rekonstruksi ya. Tadi penjelasannya adalah penjelasan masalah rekonstruksi. Nah, kalau kita bicara masalah dan penjelasan rekonstruksi bahwa dan di fakta persidangan, tentu kita akan melihat tadi saksi-saksi yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Penuntut Umum, yaitu ada poin-poinnya itu masalah keterangan dari Angel. Ternyata keterangan Angel itu dimasukkan dalam fakta dalam berkas tuntutan itu ya. Keterangan Angel yang melihat pergerakan Pak Yosep yang memakai topi putih dan lain sebagainya, dan itu dimasukkan ke dalam berkas itu. Artinya bahwa
poin ini menarik ya, karena keterangan Anger ini akan menjadi memang penguat, akan jadi penguat sekali lagi bahwa memang keberadaan Pak Yosef memang pada saat itu ada di TKP. Walaupun memang CCTV-nya kita sampai sekarang kita belum mendapatkan kejelasan apakah memang CCTV-nya ada apa tidak, karena memang kita ketahui bahwa CCTV yang diperlihatkan oleh saudara Anger tentunya kita ketahui bahwa hard disk yang dikembalikan dalam keadaan kosong. Tapi begini, yang jelas bahwa pada saat pengambilan CCTV atau pada saat pengecekan CCTV pasti itu disaksikan oleh kedua belah pihak. Biasanya kan demikian, ya. Apakah itu disaksikan apa tidak? Nah, ini kan suatu pertanyaan juga. Tetapi kan secara logika, kalau orang mau mengambil hard disk atau CCTV itu kan biasanya kan mengecek dulu, kan tidak serta merta diambil, karena kan CCTV itu kan recordnya banyak, ya, dari jam berapa sampai jam berapanya kan tidak mungkin langsung diambil dalam satu hard disk. Demikian kan pasti dicek dulu kan, apakah memang hard disk itu ada penampakan apa tidak. Ngapain juga ngambil hard disk yang tidak ada penampakan kan gitu. Nah, pasti ya secara logika di pikiran saya adalah pasti itu diperlihatkan antara yang mengambil dan yang punya. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi, mereka-mereka yang sudah jadi saksi di persidangan itu jelas-jelas memperlihatkan bahwa siapa pelaku yang ada di TKP tersebut, ya. Ya, masalah sekali lagi keputusan kita keputusan kita berbesar hati lah, kita terbuka ya untuk sekiranya bisa menerima ini semua. Oke, tidak apa-apa. Misalkan dari pihak Pak Yosef tidak menerima, akan banding, kemudian pledoi, tidak ada masalah. Karena itu hak warga negara, ya. Silakan untuk pledoi dan banding terhadap apa-apa yang sudah diputuskan oleh pihak jaksa penuntut umum. Nanti akan kita dengar pledoi dari Pak Yosef dan kuasa hukumnya, apa gerangan yang akan disampaikan. Kita baca saja nanti. Kalau misalkan pledoi itu masih berkutat, masih di situ-situ saja, maka ya tidak akan ada hal-hal yang sangat wah gitu ya. Karena kalau misalkan dikatakan masih bahwa saya ada di sana jam 6, saya di sana ya itu masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau misalkan banding di pledoi itu kan harus ada hal-hal yang memang bisa membuat keterangan-keterangan yang disampaikan selama masa persidangan itu bukan hanya itu saja, tetapi bisa ada hal yang di luar itu. Misalkan ada megang kunci, misalkan ya, ada megang kunci yang kuncinya akan disampaikan di pledoi, misalkan seperti itu. Tetapi ya kalau kita berpikir secara logika, kenapa mesti harus di pledoi? Ya kalau mau dikeluarkan ya di persidangan saja sebenarnya. Kalau misalkan di pledoi ada hal-hal yang katakan secari kertas yang yang jadi penguat, misalkan untuk Pak Yosef, ya kenapa tidak di persidangan saja disampaikan? Ya ini secara logika ya, kenapa tidak di persidangan? Kenapa harus menunggu di pledoi, kan seperti itu. Nah itu kita tunggu saja lah. Apakah ada hal-hal yang aneh apa tidak? Misalkan begini, tiba-tiba di pledoi ada bahwa saya melihat si ini di TKP, ada buktinya ini. Nah, kalau misalkan demikian ya lain masalah. Tapi kalau masih berkutat seperti masih disampaikan apa yang disampaikan di persidangan kemarin, ya gimana, ya jalan di tempat kalau begitu kan. Ya kita tunggu saja lah nanti pledoinya Pak Yosef di tanggal 12 hari Kamis ya. Apakah ada sesuatu yang berubah? Apakah ada keterangan-keterangan yang belum disampaikan di persidangan? Ya, kita tunggu saja. Kalau memang ada suatu hal yang tidak disampaikan di persidangan kemudian disampaikan di pledoi, bisa jadi itu bisa menjadi meledak. Tetapi kalau masih tetap berkutat di seputar itu saja, saya kira ya itu tidak akan menjadikan suatu hal yang membuat perubahan ya. Baik, demikian malam ini sidang tuntutan 8 tahun penjara untuk saudara Ramdhanu di potong masa tahanan, dan akan kita lihat apakah pledoi nanti yang disampaikan oleh Pak Yosef akan membuat sesuatu hal yang membuat jadi meledak
ataukah hanya biasa-biasa saja? Jangan di tempat. Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.